motorcycle to come racing up to them so quickly, creeping up on 100 miles an hour. You can see it just flying by these cars. Halo Black Pals, welcome to Black Story The Builder. The Builder kali ini kita bakal membahas sejarah balapan yang sedang viral. Pernah juga dibahas di episode Black Talk dengan narasumber yang tidak asing lagi, Hans Tekno, tuner yang sempat bertandang ke Thailand, dan juga ada seorang pembalap drag mobil Caesar yang gak asing lagi di sirkuit Sentul. Puncaknya Black Experience di tahun 2022 pernah membuat kejuaraan yang serupa yang bernama Black Drag Race and Bike Max Battle. Event kejuaraan balapan drag untuk kategori mobil dan juga motor skala nasional, di mana pembalap dan juga pengunjung ini sangat puas atas terselenggaranya acara tersebut. Nah, untuk pembahasan kali ini, gue bakal membahas tentang balap drag motor aja. Untuk yang mobil, mungkin kita bahas di topik yang selanjutnya aja kali ya. Mengutip dari obrolan Black Talk episode sharing ilmu drag, pasti orang awam nih mengira balapan drag ini dianggap sepele. Karena dilihat cukup sederhana, ada dua motor yang saling memacu dengan kecepatan tinggi di trek lurus sepanjang 201 meter. Siapa yang paling cepat menyentuh garis finish, dialah pemenangnya. Apabila dibandingkan balapan lainnya seperti road race, trail, ada WSBK, dan juga MotoGP, tentunya sangatlah berbeda. Tantangan dan bahaya tentu saja dihadapi oleh pembalap yang berpartisipasi karena poin utamanya mencapai top speed hingga mentok. Selain mengandalkan mesin, teknik, dan juga mental, pembalap bisa menjadi faktor mempengaruhi hasil balapan. Awalnya berasal dari Amerika saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Para penggemar otomotif yang sebagian besar adalah para serdadu ataupun tentara yang sedang tidak bertugas, yang berkumpul di Gurun Mojave, bagian timur Los Angeles. Mereka berkumpul untuk saling mengadu kecepatan kendaraan masing-masing. Balapan trek lurus ini diselenggarakan secara profesional di California, Amerika Serikat pada tahun 1953, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepeda Motor Amerika atau AMA untuk mewadahi para bikers yang hobi ngebut di jalanan. Drag race ini bahkan memiliki komunitasnya sendiri, namun tidak ada wadah dalam ajang internasional. Sirkuit drag bike pertama dibangun pada tahun 1959 di bulan Juli di Saint Ana, California, dengan panjang lintasan 1/4 mil. Jenis kendaraan yang dipergunakan pada perlombaan ini adalah kendaraan yang ada di pasaran, motor 2 tak atau motor 4 tak. Di tahun 1995-an, barulah balapan drag bike muncul di Indonesia. Akan tetapi, karena jarangnya event motor drag bike, maka popularitas olahraga ini mulai meredup. Tetapi, masih tetap marak dilakukan secara ilegal di jalan raya sehingga menjadi tren bagi para balap liar. Motor drag bike di Indonesia biasanya dimodifikasi sehingga sangat enteng. Memodifikasi sepeda motor drag bike itu harusnya memiliki konsep rangka yang tepat. Jika kurang enteng, pemilik ini harus melubangi rangka. Penggantian sasis ini diperlukan untuk membuat motor menjadi lebih ringan. Semakin ringan motor itu, tentunya akan membuat kecepatan motor juga bertambah kencang. Namun, perlu biaya yang tidak sedikit untuk melakukan penggantian sasis ini. Ketika Black Pals nih membeli sasis drag bike impor nih ya, ini bisa mencapai harganya 10 sampai dengan 25 juta rupiah. Namun, biasanya untuk sasis yang biasa itu digunakan oleh pembalap-pembalap di Indonesia ini memiliki bandrol harga sekitar 2 juta rupiah saja. Kaki-kaki motor yang diperlukan motor drag ini agar kencang tak tertandingi berupa shock breaker yang disesuaikan dengan ukuran motor. Ukuran ban depan yang digunakan adalah 50/90. Sedangkan untuk ukuran ban belakangnya ini sebesar 60/80. Karena ukuran ban yang kecil tersebut, maka ukuran pelek pun harus diperkecil, sehingga akan berhubungan langsung dengan bore up mesin. Penggunaan ban ini harus memperhatikan perbandingan perpindahan gigi dan juga setelan gearset yang sesuai, sehingga tarikan gas ini akan menjadi lebih enteng dan juga lincah. Jangan heran kalau penyusutan beratnya bisa mencapai 40 sampai dengan 50. Untuk proses ini pun rata-rata bengkel membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan. Modifikasi mesin yang biasa ini dilakukan pada motor drag adalah mengganti as cap atau noken as, piston kabel busi, dan juga karburator. Biasanya langkah dan juga diameter piston ini termasuk silinder motor drag diperbesar untuk meningkatkan performa motor. Peningkatan kapasitas mesin ini harus sebanding dengan pengaturan perpindahan gigi akhir dan perbandingan rasio untuk menjaga akselerasi maksimal motor dalam lintasan yang telah ditentukan.
Setelah itu, penggantian knalpot motor dengan menggunakan knalpot racing. Tenaga yang dihasilkan oleh penggunaan knalpot racing ini akan lebih besar karena memiliki performa mesin yang lebih besar pula. Penggunaan bahan bakar pun ini beroktan tinggi, pasti sudah sangat mempengaruhi pada performa motor menjadi lebih maksimal. Karena proses pembakaran bahan bakar beroktan tinggi jauh lebih maksimal dan juga cepat, sehingga performa motor menjadi lebih kencang pada saat digunakan. Selaku organisasi otomotif di Indonesia, Ikatan Motor Indonesia IMI sebagai induk olahraga otomotif di tanah air menjabarkan secara umum peraturan balap motor drag yang berlaku untuk kompetisi setingkat kejuaraan nasional. Peraturannya yaitu lintasan start ke finish sejauh 201 meter disambung dengan lintasan pengereman yang juga punya panjang 201 meter, sedangkan lebar lintasan ini minimal 4 meter tiap jalurnya. Pagar pembatas penonton tertutup rapat minimal berjarak 1,5 meter dari tepi jalur. Yang kedua, persyaratan untuk para pembalap yaitu kudu mandi. Enggak dong. I want to take a shower. Peserta wajib memegang kartu izin start ataupun KIS dari Ikatan Motor Indonesia untuk kategori balap motor. Setiap peserta hanya diizinkan mengikuti maksimal 3 kelas utama. Dan juga setiap peserta hanya boleh mendaftar 1 kali di kelas yang sama. Ada kelas-kelas utama yang dilombakan untuk kejuaraan nasional drag bike adalah kelas campuran 250cc 2 langkah tune up, 80cc sama dengan 250cc. Kemudian ada kelas bebek 125cc 4 langkah tune up, 80cc sama dengan 130cc. Kemudian ada kelas sport 150cc 2 langkah tune up, 135cc sama dengan 155cc. Dan kemudian ada kelas bebek 125cc 2 langkah tune up, 80cc sama dengan 125cc. Calon peserta harus pula memahami teknis dan juga tata cara kompetisi lomba. Jika peserta kurang dari 16, maka lomba dilaksanakan dalam 2 heat. Dan jika peserta lebih dari 16, maka lomba akan dilaksanakan babak penyisihan. Urutan start heat kedua ini berdasarkan hasil dari heat pertama. Waktu terkecil pertama start dahulu, dilanjutkan urutan waktu terkecil kedua, dan seterusnya. Pada saat peserta masuk ke area starting, peserta ini akan ditentukan panitia jalur mana yang akan dipergunakan peserta tersebut. Jalur A atau jalur B. Perlombaan yang terdiri dari 2 heat akan diambil waktu tempuhnya berdasarkan heat pertama tambah heat yang kedua dibagi 2. Oke, atau average time. Jika heat kedua ataupun final tidak bisa dilakukan ataupun dilombakan, maka hasil heat yang pertama yang menjadi waktu tempuhnya ataupun hasil juara. Jika terjadi nilai waktu yang sama, pemenang ditentukan dari tingkat kegantengan pembalap tersebut. Enggak dong. Jika terjadi nilai waktu yang sama, pemenang ini ditentukan dari catatan waktu yang terbaik di heat yang kedua. Dan bila masih sama, untuk menentukan pemenang dilihat dari kapasitas cc yang lebih kecil. Ada atau tidaknya suatu protes, panitia ini berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta. Sanksinya diskualifikasi. Nah, itu dia Black Belt, sejarah dan juga serba-serbi drag bike. Black Story The Builders kali ini. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Jangan sampai kelupaan untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Kalau kayak gitu, saya Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak dan dadah.